Hai, selamat datang lagi di Berbagi Cerita. Tetapkah bersama saya Yuyu dan ada Indra di situ. Sehat-sehat kan, Indra? Sehat Yuyu, kamu sehat juga kan? Sehat juga. Aku habis olahraga by the way, jadi aku merasa sangat sehat. Aku habis Anyway, makan sih. kenapa? Oh iya, agak beda ya. Oke teman-teman, seperti biasa nggak cuma kita berdua dong yang akan ngobrol di sini. Nah, kali ini kita akan mengundang satu orang teman kami berdua. Ngehits lah ya anaknya ini ya. Langsung saja saya kasih ke Indra. Aku perlu buka contekan dulu ya Yuyu. Yes. Tamu kita kali ini itu, teman kita kali ini akan berbagi cerita adalah seorang engineer, seorang entrepreneur, dan seorang travel enthusiast gitu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai itu. Teman-teman pasti akan cukup familiar dengan kegiatannya. Nanti kita kulik-kulik dia itu siapa dan dia ngapain aja. Kita langsung panggil aja orangnya Yu. Hai Cal. Hey, halo. Hai Cal. Halo. Apa kabar nih semuanya? Baik. Bagus banget rumahnya. Iya. Oke. Jadi ini yang tadi kita kenalin ya Yuyu. Ini adalah Ical ini adalah seorang engineer, entrepreneur, sama travel enthusiast katanya. Yes. Jadi boleh Ical, bener kan Cal? Bener ya? Betul. Engineer, enthusiast. Ical ini paket lengkap Yuyu. Jadi engineer-nya bukan engineer sembarangan, ya. Entrepreneur-nya yang nanti akan kita bahas juga bukan entrepreneur sembarangan, seriusan maksudnya. Terus travel enthusiast-nya coba kunjungi Instagram-nya, itu udahlah pokoknya nanti dilihat sendiri bahwa dia juga nggak sembarangan soal travel enthusiast. Kita akan coba ngobrol-ngobrol, tapi kali ini lebih tentang Ical sebagai seorang entrepreneur dengan Food Jazz project-nya. Langsung aja kita tanya-tanya ya. Kenapa sih maksudnya kerjaan udah enak ya, jalan-jalan udah sering banget ya, foto bagus banget, mohon maaf. Abis itu kenapa tiba-tiba mikir untuk bikin sibuk banget, aku tahu Ical sibuk banget gitu. Kenapa tiba-tiba lo kepikiran gitu bikin bisnis Food Jazz project gitu. Awalnya tuh gimana sih? Terus sejak kapan? Diceritain. Oke. Ini kok diceritain dari awal panjang banget ya. Cuma gue coba mempersingkat jadi bisa ngelihat linknya di mana. Oke, pertama kalau kerjaan normal itu passion gue kan, karena background gue kan engineering ya. Jadi ketika masuk di perusahaan yang sekarang dengan kerjaan yang sekarang gue suka enjoy karena ya dari dulu gue pengen kerja kayak gini. Sebenarnya ini dream job gue. Nah, entrepreneur ini benar-benar di luar ekspektasi dan di luar planning kehidupan gue gitu. Jadi awal mulanya itu benar-benar tiba-tiba gitu. Nah, jadi ide mulanya adalah gue tahu gue punya nyokap yang masak itu selalu enak gitu. Gue adalah biggest fan masakan nyokap. Istilahnya kayak gitu. Terus sempat kepikiran, waduh, kalau gue ngerasa enak ini gimana ya kira-kira kalau misalnya orang lain gitu loh nyobain rasa hal yang sama atau enggak gitu. Jadi pada waktu itu nyokap juga doyan masak maksudnya, dan gue juga pada waktu itu let's say lah ada waktu lebih buat nyoba-nyoba, istilahnya nyoba-nyoba, gue pengen nyoba buka usaha kuliner kira-kira diterima nggak ya dengan baik oleh masyarakat Balikpapan lah istilahnya. Ya udah awalnya nyoba karena gue tahu, karena gue nggak ada background entrepreneur sama sekali. Gue nggak punya background kuliner karena memang ini hal yang baru menurut gue. Jadi gue benar-benar ngelihat ini adalah suatu platform gue buat belajar. Jadi istilahnya ya gue nggak mau terlalu naif. Gue mulai dari baby step lah. Tahun berapa? Step yang itu kayak 5 tahun yang lalu deh mulainya. Oke, berarti 2016 gitu, 2015-2016 ya? Itu 5 tahun lalu. Gue tuh mulainya simple ya, waktu itu kepikiran, aduh ini pada waktu itu nggak punya offline store, jadi pengennya ya udah ini aja jual pakai mobil. Dulu waktu itu bulan Ramadan tuh, kan ramai tuh di orang jualan takjil dan lain-lain, nyobanya sebenarnya awalnya dari situ.
selesai Ramadan session pada waktu itu, oh ini lumayan ya, maksudnya responnya lumayan, walaupun tuh masih skala kecil banget ya. Kita coba waktu itu buka di beberapa tempat, udah mulai nyoba gimana ya kalau misalnya punya offline store, akhirnya nyoba pada waktu itu, dan kita udah mulai sibuk nih, oke mau pakai menu apa aja ya, soalnya kan tahu sendiri kalau misalnya buat startup bisnis apapun, nah, di bidang gue itu kuliner, yang penting adalah lu mau bawa ide apa sih, maksudnya lu mau bawa sesuatu yang beda kayak gimana sih ke dalam masyarakat gitu. Dan gue tuh nggak mau kayak ya udah gue nggak pengen itu kayak musiman aja gitu, kayak boba kemudian hilang. Dulu sempat yang apa sih yang namanya Milo atau apa itu es kepal gitu kan, tiba-tiba hilang, seasonal, gue nggak pengen. Jadi gue tahu orang Indonesia itu nggak bisa hidup kalau nggak makan nasi. Dan gue paham banget nyokap gue tuh kalau masak masakan tradisional tuh enak banget. Dan gue nggak mau segmented pasarnya itu kayak orang-orang tua gitu. Gue pengen anak-anak muda itu juga tetap bisa nikmatin dan mereka proud gitu loh ketika mereka jual, ketika mereka makan, mereka seneng sama rasanya, dan mereka juga mau ikut bantu promote. Karena sekarang kan tahu sendiri beberapa tahun ke belakang ini kekuatan digital platform itu gede banget gitu pengaruhnya, apalagi di kalangan anak-anak muda. Gue pengen pakai momentum itu, ya udah, gue brainstorming lah, gue cari tahu gimana caranya kalau misalnya gue buat memasarkan marketingnya ini dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi pada waktu itu gue emang approach-nya itu memang ke anak-anak muda dulu gitu. Caranya kayak gimana? Satu, dari packaging. Gue kemas sebagaimana mungkin supaya walaupun gue jual nasi gitu, dan gue signature dish-nya kan oseng mercon sama nasi bakar ya. Jadi ketika mereka nerima package-nya, mereka langsung bisa lihat first impression-nya, wah ini menarik ya, maksudnya kalau misalnya gue foto, gue masukin ke sosial media itu nggak malu-maluin lah istilahnya. Jadi gue, iya pokoknya istilahnya ya gue mulai dari hal yang paling simple lah. Jadi ya udah gitu. Gimana caranya adalah, oke, yang pertama selain masakannya harus dipastikan enak, soalnya kalau misalnya percuma aja kalau misalnya package-nya bagus ternyata masakannya nggak enak kan sama aja, orang juga bakal lari. Pertama gue yakinin adalah masakannya enak dan gue ngetes sendiri gitu. Yang kedua packagingnya bagus, yang ketiga ya tinggal masalah marketing. Nah approach gue pada waktu itu ya udah, gue tahu Balikpapan nih kotanya nggak gede-gede amat dibandingkan Jakarta atau Surabaya. Jadi gue udah mulai mempelajari pasar nih, bahwa di Balikpapan itu dulu zaman 5 tahun ke belakang itu lagi gencar-gencarnya sama namanya food festival, bazar dan lain-lain kayak pop up market gitu loh. Gue coba approach pada waktu itu karena buat masuk ke pop up market itu kan dia memang selected tenant only ya. Jadi ada beberapa yang dipilih. Biasanya signature tenant-tenant lokal yang ya itu yang punya ciri khas dan tahu enak gitu loh. Jadi yang paling tantangannya adalah gimana sih cara masuk ke dalam komunitas itu yang pertama kali yang paling berat. Untungnya gue itu termasuk, karena gue lahir dan besar di Balikpapan. Walaupun setelah itu kerja gue muter-muter, pas balik ke sini gue itu kayak udah ada link atau koneksi lah anak-anak foodies di Balikpapan. Jadi ketika gue pengen approach, gue pengen ikut bazar nih. Nah gue udah punya link dan gue terbantu. Pada waktu itu ikut pertama kali, wah gila ini responnya oke banget. Dan tahu sendiri kan ketika bazar gitu, itu orang Balikpapan mungkin karena kita tahu sendiri mungkin kayak kurang hiburan ya istilahnya, karena kan kita tempatnya terbatas, mall nggak banyak, dan tempat wisata kan juga itu aja. Jadi ketika ada event-event kayak gini, orang itu bisa kayak 1.000 orang dalam sehari bisa datang ke tempat itu cuma buat ya udah nikmatin yang ada di bazar atau food festival itu. Jadi ketika pengalaman gue pertama kali ikut bazar, gue kaget jujur. Karena sehari itu bisa dapat kayak 10 atau 20 juta gitu pendapatan. Passive income-nya ya beneran. Dan kita tuh sampai bingung gitu restock barang, maksudnya restock kayak nasi, restock bahan, sampai akhirnya udah nggak sanggup. Kita cepat aja jam 7 jam 8 sudah tutup. Karena kita nggak ngerti dulu bahwa antusiasme orang bakal segede itu gitu. Dan itu karena yang masuk ke bazar banyak kan tuh anak-anak muda, biasanya juga bawa orang-orang tuanya, ikut kebantu promosi jadinya. Mereka posting di sosial media, jadi orang penasaran, ini apa sih Food Jazz Project? Karena namanya kan juga, gue sengaja pilih itu yang nama yang
yang nggak umum gitu. Orang bahkan ngiranya pertama kali ini apa sih? Makanan sambil main musik jazz atau kayak gimana? Gue beberapa kali gitu. Padahal idenya adalah karena gue jual makanan pertama kali pakai mobil gue dan mereknya itu. Namanya awalnya dari situ. Dan karena ini project dadakan, jadi itu memang gue emang coba-coba doang. Kalau misalnya gagal ya udah gue stop gitu. Tapi ternyata kesininya jalannya makin ada. Jadi ya udah. Awal mulanya sebenarnya nggak pernah direncanain. Jadi benar-benar spontan aja gitu pengen nyoba. Responnya kayak gimana ternyata bagus. Balik modalnya itu berapa lama, Cal? Kalau makanan tuh cepet ya. Kalau F&B itu gue akuin cepet. Karena kita bisa ngambil margin keuntungan tergantung fluktuatif harga pasar ya. Itu bisa kayak 100%. Misalnya lu jual harga makanan 20.000, lu bisa ngasih cut off bahan itu kayak 10.000-nya. Jadi 100%-nya langsung ngambil keuntungan. Gue sendiri itu sebelum 1 tahun udah balik modal banget. Nah, strategi marketing gue adalah strategi market gue supaya membesarkan brand ini adalah ya udah ketika gue punya modal cukup, misalnya kan awalnya dari 1 nih, kemudian wah kayaknya responnya bagus, soalnya kan ini masalah geografis ya di Balikpapan, kayak kok buka di satu tempat, enggak area yang sana, misalnya gue buka dulu ya di daerah dekat-dekat rumah gue ya di MT Haryono situ. Jadi gimana ya supaya approach tempat yang agak jauh gitu, kayak anak-anak orang-orang kampung baru atau orang-orang Kelandasan itu bisa datang gitu. Jadi ya kayaknya memang harus disebar, ada beberapa tempat. Cuma gue juga nggak mau terlalu banyak karena takutnya orang ini apa sih food jazz lagi, takutnya jadi bosan gitu. Jadi pada waktu itu prinsipnya adalah gue sengaja cari tempat yang nggak terlalu dekat dari tempat yang pertama. Jadi orang-orang itu bisa datang ke nggak terlalu jauh gitu. Dan sengaja awalnya gue independen kayak offline store berdiri sendiri. Cuma ke belakangnya gue lihat kayaknya akan lebih, gue mulai masuk mall-mall di Balikpapan itu 3 tahun terakhir. Jadi 3 tahun terakhir gue udah mulai, kayak gue mikir gini, apa sih tipikal orang tuh biasanya, gue pengen orang itu nggak datang ke tempat gue tuh emang fokus buat makan gitu. Gue pengen ada efek kebetulan mereka lagi sibuk belanja baju, tiba-tiba ngeliat, ih lapar nih, pengen makan, mereka langsung, dan itu bisa gue dapetin di mall. Istilahnya kayak gitu. Pada waktu itu ada baru buka ini kayak di Living Plaza, dan itu kan kayak S Hardware, Informa, itu nggak ada tempat makannya di situ. Jadi gue pikir oh ini opportunity bagus nih, jadi gue masuk ke situ. Yang baru-baru aja juga pada waktu itu di Penta, kemudian di Plaza Balikpapan, Penta City dan Plaza Balikpapan. Jadi gue pengen orang ke sana karena ada efek kebetulan gitu. Mungkin awal mereka masuk pengen pergi ke mall, pengen beli baju, nggak ada intensi buat makan, tiba-tiba setelah jalan setengah jam, 1 jam, mereka lapar, pengen makan, ya udah. Mereka cari yang paling dekat, ya udah masuknya di sini. Udah gitu. berapa outlet sekarang? 1, 2, 3, 4. Gue ada 4. Ada selain produk yang food jazz ini, gue juga punya yang dessert gitu, yang Charles Dessert namanya, itu narsis banget. Gue jadi ngejual dessert dan minuman-minuman gitu. Dia tiba-tiba langsung berkembang gitu ya, dari jualan nasi keren, ada dessert jadi komplit. Ntar lagi dia mungkin ada jual ini ya, makanan pembuka ya. Tumbuhan sih kayaknya, lagi suka tanaman nih. Gue jual tanaman aja nih tahun 2021. Oke, jadi awalnya kebetulan, tapi dari awal lu udah kasih nama Food Jazz Project ya? Atau sempat pakai nama lain? Awalnya ya Food Jazz Project, karena awalnya kan emang di mobil ya, jadi gue apa ya udah Food Jazz Project lah. Kan karena kerjaan juga ya, waktu itu gue lagi handle project apa gitu, kayak gue lagi pusing nama belakangnya harus project lah gue bilang. Yang depannya food ya udah makanan kan, jual makanan ya udah Food Jazz Project, simple. Oke Cal, tadi udah diceritain bagaimana berawal dari pasar Ramadan gitu kan ya, terus berkembang, mulai masuk ke mall, bahkan tadi udah diceritain juga ada 4 outlet. Itu kan kayaknya lancar, mulus, marginnya bisa segede itu juga gitu kan, dari from zero to hero lah katanya. Tapi pasti ya namanya orang bisnis, namanya orang berusaha, entah itu usaha kecil atau usaha besar, pasti ada challenge-nya, ada tantangannya, ada suka dukanya. Boleh nggak di-share ke teman-teman, apa sih challenge yang paling susah gitu menurut lo selama membesarkan Food Jazz Project? Oke, challenge berarti suka duka ya. Challenge yang paling berat itu jujur ya pasti
tahu sendiri itu ketika startup bisnis itu yang paling berat gitu. Soalnya branding itu mungkin kelihatan kayak hal simple ya, cuma itu jadi kayak tantangan gitu. Jadi untuk gue sendiri tuh kayak butuh waktu sekitar setengah tahunan lah. Setengah tahunan gue memang buat gimana sih supaya cepat dikenal ya. Makanya approach-nya gue pada waktu itu adalah ya udah salah satunya kayak ikut food bazaar. Cuma untuk proses ke situ kan ya kita ngeliat lah, wah ini income-nya kok masih kecil ya. Maksudnya gimana sih supaya lebih gede. Ya udah caranya pada waktu itu ya ketika startup itu yang paling berat tantangannya karena banyak orang gagal di situ. Jadi ketika let's say lah gue 6 bulan ya, 6 bulan tuh lama loh. Maksudnya orang mungkin nggak sabar 6 bulan nunggu gimana sih supaya dapat duit yang lebih banyak gitu. Jadi ketika constraint waktu adalah intinya jangan nyerah aja dulu. Ketika startup bisnis ya udah selama lu secara finansial itu dananya masih ada dan ide dan inovasi dari lu juga masih ada, ya coba terus. Soalnya kita nggak ngerti 5 kali coba 4 kali gagal, siapa tahu 1 kalinya berhasil kan. Nah itu yang gue alami. Gue jadi ketika itu adalah ya sama kayak produk gue nge-launch beberapa, ada yang orang suka, ada yang nggak orang suka. Itu wajar jadinya. Jadi challenge-nya adalah ngelihat proporsi yang mana mulai dari menu, cara publikasi, cara memasarkan produk, branding, itu semua dari trial dan error. Banyak kegagalan di situ. Ketika let's say menu aja. Ini menu ini kok nggak banyak orang yang mesen ya. Ini apa ada nggak suka atau gimana gitu. Jadi dan kita kan nggak pernah tahu, mungkin dari kita fine-fine aja kita suka gitu. Cuma market kan kita nggak pernah ngerti. Itu satu. Yang kedua adalah tipikal orang ini tergantung geographical juga ya. Tapi spesifik orang Balikpapan tuh orangnya tipikalnya bosenan. Jadi ketika misalnya let's say lah kayak yang contoh lah Bike aja. Dulu antrinya ampun-ampunan, sekarang udah sepi itu ngantri. Karena tipikal orang Balikpapan adalah bosenan. Ketika lu nggak inovatif, maksudnya ketika menu lu itu aja dan lu nggak merotasi menu atau sesuatu yang baru, orang akan lupa gitu aja. Dan itu tantangannya. Ketika 2 tahun, 1 tahun pertama itu udah oke berkembang. Ketika 2 tahun tuh mulai diuji. Kita udah mulai sepi maksudnya, dan gue juga ngalamin gitu. Offline store gue beberapa, kalau misalnya udah sepi dan memang konsepnya udah ketinggalan, ya udah gue nggak mau maksain, ya udah gue tutup. Kayak waktu itu yang offline store pertama gue di MT Haryono, gue tutup karena satu daerahnya suka kebanjiran. Kalau banjir tuh masuk ke dalam store. Yang kedua, ya udah gue mengubah cara pandang gue pada waktu itu, ya gue harus masuk mall deh. Kalau masuk mall walaupun secara biaya operasional lebih mahal karena kita harus rental dan lain-lain, itu jauh lebih gede lagi lah. Let's say lah kayak lebih dari 10 juta lah per bulan. Karena kita harus bayar service charge, sewa gedung, kemudian belum lagi kita bahan baku, listrik, air, gas, dan lain-lain itu harus dipikirin kan. Dan untungnya masuk gitu. Jadi ketika itu, ya udah gue nggak nutup mata juga gitu. Ketika oh ini Fujis cabangnya banyak, tapi ketika ada satu yang nggak menghasilkan, ya masa gue perjuangkan gitu. Jadi beberapa ya gue tutup gitu. Ketika udah nggak menghasilkan ya gue tutup. Mungkin tantangannya di situ, ketika tutup, waduh kenapa ya ini orang pada nggak suka atau gimana. Mungkin strategi pemasaran gue kurang atau gimana. Cuma ya udah, kalau gue sistemnya, ya udah kalau di satu tempat nggak rame, ya udah gue tutup, gue buka di tempat baru, gue lihat kondisinya. Dan gue nggak memaksain ya. Ketika memang sepi ya udah, kita coba hal yang lain. Yang kedua adalah supaya orang nggak bosen. Tantangannya adalah gimana orang selalu dengar Fujis gitu. Gue pengen orang itu selalu, walaupun gue 3 tahun, 4 tahun, ini kan ketika tahun ke-4, ke-5 orang, gue pengen ya udah orang nggak perlu dipromosiin, mereka akan datang sendiri tuh, mereka udah ngerti. Jadi adalah gue coba konsisten. Ini gue coba tantangan sekalian solusinya ya. Jadi gue coba konsisten, gue memulai dari food bazaar. Jadi ketika ada bazar, gue usahakan selalu participate, gue selalu ikut. Jadi ketika sampai orang itu ketika datang, gue datang ke food bazaar itu pengen makan nasi deh. Makan nasi apa ya yang enaknya di bazar? Nah gue pengen orang langsung, oh ini Fujis nih, enak nih makanan nasinya gitu. Dan cara itu menurut gue cukup berhasil gitu. Ketika gue konsisten, maksudnya gue selalu ada di event-event di Balikpapan. Kemudian challenge-nya adalah caranya gimana lagi, gue mikirin adalah gue aktif memberikan sponsorship ke kayak forum-forum di Balikpapan, ada forum Duta Lingkungan Hidup, kemudian Duta Wisata, gitu-gitu kan banyak nih di Balikpapan. Yang kayak gitu, gue coba bekerja sama dengan semuanya, instansi pemerintahan juga,
ya semata-mata buat ya udah gimana supaya brand ini tetap hidup. Tapi tantangan terberatnya bener loh, ketika store tutup itu sedihnya minta ampun. Kemudian ketika ada menu beberapa ini kok nggak laku, karena kita dalam setahun nggak mungkin kita memungkiri ya akan rame tiap hari gitu. Kadang ada minimum level lah, apalagi ini pandemi ya. Ini ngomong yang mungkin yang terakhir nih pandemi ini. Pandemi itu impact ke UMKM terutamanya itu sangat besar banget. Apalagi pada waktu itu adalah mall, apalagi kan orang ada larangan buat ke mall. Dan banyak kan outlet gue di mall. Jadi ketika mall ditutup kayak 3 bulan pada waktu awal-awal PSBB itu, ya udah gue nggak ada income. Pada waktu itu adalah gue mikir gimana supaya tetap sustain, ya udah gue gantiin semuanya ke metode online. Semua delivery dari rumah, gue coba fasilitasi yang tadinya kita cuma makanan yang cuma sekali makan gitu, maksudnya full buat 1 kali porsi makan, kita ubah konsepnya adalah kita harus jual lauk nih. Jadi lauk yang bisa di stok ibu-ibu di rumah gitu, ya udah kita kasih. Jadi ketika mereka butuh lauk untuk stok 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu ke depan itu ready gitu. Mereka tinggal manasin dan mereka tinggal makan bersama keluarga. Nah, yang kayak gitu kita harus sigap gitu. Ketika ada kondisi-kondisi yang kayak gitu ya nggak harus tiba-tiba. Soalnya banyak nih ya karena pandemi tutup semuanya karena ya punya banyak pegawai, terus pegawai mau dikasih makan apa gitu kan, nggak mungkin kita nggak ada income, terus pegawainya juga harus dibayar gitu. Beberapa kayak gitu, dan gue ngalamin itu. Jadi pada waktu itu gue fair-fairan aja ke pegawai gue bilang, oh, ini kayaknya mall akan tutup, cuma nggak tahu sampai kapan. Jadi pada waktu itu adalah ya udah, gue fair-fairan aja sama pegawai gue, mungkin dapat basic salary aja, biasanya nggak ada tunjangan-tunjangan yang lain. Cuma kalian boleh ini milih, ketika kalian mau cari kerjaan yang lain silahkan, tapi nanti ketika Fujis beroperasional kembali, kita harapkan sih pegawainya tetap ada gitu. Cuma kalau mereka milih, karena kita nggak bisa maksain ya, karena ada rumah tangga, ada beberapa pegawai gue walaupun banyak yang belum nikah, cuma ada beberapa yang sudah menikah gitu. Ya gue kasih keputusan lah. Jadi selama 2 bulan, 3 bulan vakum, ya udah gue kasih kebebasan mereka buat nentuin pilihannya. Tapi untungnya ya setelah mall kembali beroperasi walaupun dibatasin gitu, pegawai gue itu nggak ada yang resign satupun. Gue amazed-nya di situ. Jadi menurut gue salah satu tantangannya, challenge-nya adalah gimana supaya lu maintain pegawai itu senang kerja di tempat lu. Karena at the end of the day mereka kan jadi frontliner-nya ya. Mereka yang akan nyapa awal customer, dan itu adalah kunci utama. Customer kalau misalnya dapat pelayanan yang bagus, mereka pasti balik ya. Selain makanannya enak ya, tapi kalau misalnya makanannya enak, pelayanannya jutek gitu, dan tidak memuaskan, otomatis mereka nggak balik. Jadi gue coba maintain gimana supaya caranya pegawai gue ini happy gitu, kerja di Fujis Project gitu, dan Charles Deezer. Itu gimana? Caranya gimana? Caranya, kalau lo boleh bocorin gimana, bagaimana membuat mereka happy? Membuat mereka happy ya, mereka happy kalau mereka disamperin tiap hari, diajak ngobrol. Gue juga dulu perform rutin outing gitu, jadi kayak tiap sebulan sekali kita libur, kita sama-sama ke pantai, barbecue, atau jalan ke Bukit Mangkirai, sekedar ya jalan-jalan aja gitu, diajak ngobrol, makan, tawa TV, sharing cerita, ya udah kayak gitu, nganggap bahwa mereka itu part dari keluarga kita loh. Karena Fujis ini kan usaha keluarga ya, dan gue pengen ya orang-orang yang ada di bawah Fujis dan Charles Deezer itu yang ngerasa satu keluarga besar. Jadi mereka menjadi part of us gitu. Jadi ketika ada customer mesen atau yang mana, mereka akan men-treat mereka selayaknya, oke, kita pengen Fujis Project juga besar gitu. Karena at the end of the day, mereka juga yang akan diuntungkan gitu. Ya. Jadi Yuyu, aku pernah Yuyu ketemu Ical nih di Pentasity. Ada dua peristiwa lah. Peristiwa pertama, aku ngelihat dia itu trendy lah. Dia kan orangnya emang modis lah, fashionable, trendy gitu. Di suatu malam minggu gitu lah, aku pernah lihat dia. Tapi di kesempatan yang lain pernah juga tuh, aku lagi sama keluarga gitu ke mall. Ical ini tanpa segan tuh bawa apa ya, belanjaan macem-macem gitu dengan tidak setrendy biasanya gitu. Tapi maksudnya adalah Ical ini dia ownernya, dia foundernya, tapi nggak segan-segan buat ikut terlibat doing the dirty jobs gitu ya, untuk supaya
tadi yang disampaikan, pegawai-pegawainya tetap ngerasa diperhatikan, tetap ngerasa ada perhatian dari ownernya gitu. Luar biasa lah nih Bung Ical nih emang. Dari hati dia. Gak cuma kan dari hati. Dia ngelakuin apa aja kayaknya dari hati. Harus dong, harus termasuk Kan kerjaan. auranya. Kalian berdua juga kan dari hati, makanya. Sudah sih. Oke, Cal. Harus konsisten, harus inovatif, harus aktif, dan membuat karyawan merasa seperti bagian dari keluarga besar, sehingga mereka bisa bekerja dengan hati. Indra juga cerita gimana Ical bisa kece banget, atau bisa babu banget gitu. Itu kata yang tepat gitu. Dia bisa menempatkan. Sumpah gue kayak babu ya Allah. The top, like the CEO, the owner, the founder, tapi dia juga enggak segan-segan untuk ibaratnya buang sampahnya gitu, atau ngurusin bagian yang paling nggak enakan gitu. Nah, terus sekarang udah punya outlet 4, ada dessert juga, 2 kalau nggak salah di sini. Online-nya masih jalan juga. What's next, John? Next, oke. Sebenarnya gue tuh pengen banget buat kayak konsep cafe gitu. Gue udah sempat kepikiran, cuma mungkin karena kemarin, bukan kemarin sih, sampai sekarang pandemi, jadi gue mulai menimbang-nimbangkan lagi lah. Cuma nextnya yang gue kepikiran adalah satu buat konsep yang beda kayak coffee shop gitu. Cuma ya karena gue udah lengkap sebenarnya, gue model buat coffee shop sebenarnya udah ada. Karena kan gue juga ada produk minuman, ada produk dessert, dan juga ada produk makanan berat. Sebenarnya buat apa ya, kayak konsep generic tuh udah ada. Cuma buat take a step view back karena ya pandemi ini, gue nggak mau ngambil resiko terlalu besar lah membuka usaha di zaman pandemi. Yang kedua adalah mungkin franchise ya. Beberapa itu udah dari daerah-daerah kayak Samarinda, kemudian Bontang, Sangatta, daerah yang di Kalimantan tuh sudah kontak gue personally buat buka outlet. Mereka pengen franchise Fujess di tempat mereka gitu. Cuma gue masih kepikiran adalah karena gue orangnya lumayan perfeksionis ya, dan gue itu sangat maintain yang kualitas rasa. Gue takutnya nanti ketika di tempat baru rasanya berubah, kemudian itu akan kayak image-nya yang original di sini juga akan terpengaruh. Tapi somehow gue harus ke arah sana, gue ngerti. Makanya gue lagi menggodok caranya, mungkin in the next years atau next 2 years, mungkin Fujess sudah ada di beberapa kota lain selain Balikpapan. Amin. Amin, tolong ya doanya. Dia ntar lagi akan buka juga di London kalau nggak salah. Amin. Gila, keren banget kalau ada food. Kan makanannya kekinian sih kalau menurutku ya. Aku juga beberapa kali makan Fujess dan aku suka juga. Makanannya sebenarnya ya, gimana ya? Makanan rumahan tapi itu kekinian, dan ya itu seperti Ical tadi katakan, anak muda atau anak-anak milenial juga nggak, they are proud gitu. Makan itu tuh mereka proud gitu. Dan kalau lu bisa bawa itu ke di luar Indonesia gitu, dengan itu kan makanan Indonesia daripada orang-orang itu. Aduh gila, keren banget. Korea aja, Korea. Iya doain ya, gue juga suka Korea soalnya nonton drakor. Oke, jadi nextnya tadi apa? Nextnya adalah bikin coffee shop yang spesial, apa? Yang berkonsep gitu, atau franchise. Berarti jualan tanaman belum ada dalam ini ya rencana. Oh itu lain gitu. Gue 2021 jual tanaman. Gue ada hashtag gitu juga. Temen gue udah banyak, jadi gue harus mulai memikirkan ide. Itu bisa diambil nggak sih yang tanaman-tanaman di rumah lo itu? Ambil, wow, tukar lah, jangan ambil. Dia ke rumah aku ngambil tanaman soalnya, Cal. Ya ampun, yuk kita harus barter tanaman kayak. Jadi cuma gini, gue cuma nanya, mau nggak? Mau, gitu langsung. Ya udah, segampang itu, dia murah banget sumpah. Cuma itu emang harus ini ya, kan nggak bisa traveling, jadi gue harus cari distraction. Ya mau nggak mau ya, tanaman ide yang bagus ya. Awalnya gue kira itu gue orang yang bertangan panas gitu. Jadi ketika ngerawat tanaman tuh akan mati gitu. Ternyata kebalikan ya.
Nah sama kayak kita nggak akan nyoba sesuatu itu berhasil atau enggak sebelum kita coba gitu. Beberapa orang tuh kebanyakan mikir gitu, kebanyakan wah mulai nanti gagal gimana ya, ya udah belum dimulai juga sih kok udah bilang gagal, mendingan coba dulu, kita nggak tahu hasilnya. Dan kebanyakan berhenti di niat gitu, nyoba tapi kebanyakan mager, kebanyakan ide yang nggak dilaksanain nggak bakal jalan. Sama sih. Oke, Cal, tadi udah diceritain awalnya gimana, challenge-nya seperti apa, rencananya ke depan bagaimana. Nah, sekarang kalau boleh sharing ya, Cal, bagaimanapun yang udah Ical lakukan ini menurut kami itu sesuatu yang selain seru, tapi juga bukti bahwa keseriusan itu matters gitu. Nah, boleh nggak dari pengalaman 5-6 tahun ini, Ical share tips sama trik ke teman-teman tentang gimana sih mengelola, membesarkan usaha rumahan supaya nggak berhenti di rumah tapi juga bisa berkembang. Oke, tips yang paling pertama dan paling penting menurut gue, satu, coba aja dulu. Maksud gue adalah ketika lu punya secara finansial cukup, maksudnya lu nggak harus langsung gede-gedean banget ya. Lu lihat, lu punya budget berapa buat nyisain buat entrepreneur, ya udah lu bermula dari situ. Karena dan kemudian tergantung passion lu memilih dari resiko yang paling rendah gitu. Kalau gue pada waktu itu adalah F&B, karena kita bisa menyesuaikan, ya gue mau stok berapa hari ini, jadi gue sesuaikan dengan budget gue berapa, kira-kira gue mau sustain buat jualan misalnya untuk sebulan forecast atau 2 minggu, ya gue atur gitu, berapa bahan bakunya, jadi gue ngelihat dari skala yang paling kecil, itu satu. Yang kedua, tipsnya adalah lu harus ngelihat kondisi pasar dan lu harus punya branding yang bagus. Caranya adalah nggak usah muluk-muluk gini. Sosial media itu adalah media yang paling efektif menurut gue saat ini ya. Karena orang itu pandemi bawaannya akan scroll HP aja gitu, ngelihat Instagram, balik lagi ke YouTube atau kemanapun, atau ada Clubhouse sekarang. Jadi orang tuh akan lebih sekarang tuh mudah banget mengakses segala informasi. Yang kedua adalah berarti lo harus mikirin gimana cara nge-branding dan memasarkan marketing produk lo. Dan itu nggak harus cara yang mahal gitu. Lo tinggal kasih produk lo ke kayak selebgram di suatu tempat, misalnya Balikpapan, beberapa ada kok yang nggak minta dibayar. Mereka cuma minta dikirim produknya, terus mereka review. Kemudian mereka posting di sosial media mereka. Atau enggak, ya udah lo kerjasama dengan kayak brand-brand. Kalau gue kebetulan makanan, gue ada kayak namanya Dapur Balikpapan atau Balikpapan Foodies di sini, ya udah gue minta review mereka, kerjasama mereka posting, jadi orang engagement-nya lebih banyak gitu. Itu cara yang kedua. Yang ketiga adalah jangan putus asa. Kalian akan diuji ketika udah mulai 2 tahun, 3 tahun di mana udah mulai ada kayak titik balik. Usaha mulai sepi, kemudian orang udah mulai kayak lupa. Nah, itu adalah wake up call buat lu sebenarnya bahwa lu harus coba sesuatu yang baru, yang kayak dibilang Indra tadi, lo harus berinovasi, kemudian berinovasi lagi, lo harus nggak boleh capek pokoknya, ya otak-atik otak, gimana caranya supaya orang itu bisa nge-refresh kembali ingatan mereka, oh gue pernah suka food jazz nih misalnya, dan gue kayaknya harus nyobain terus nih, kayak gitu. Mungkin mereka lupa karena brand-brand baru akan selalu ada ya, dan mungkin yang lama-lama akan selalu tergantikan. Adalah caranya gimana supaya lu putar otak supaya orang kembali ingat lagi, dan lu harus berubah gitu. Dan yang keempat adalah ketika usaha lu udah jalan, kemudian udah sukses, jangan lupa sama orang-orang yang ada di belakangnya gitu loh. Jadi karyawan, kemudian karyawan lagi, dan karyawan lagi itu yang paling penting. Jadi jangan sampai lu ngejar income dan lain-lain, lu lupa gitu. Sebenarnya ada orang yang lebih penting buat diperhatiin. Treat mereka sebaik-baiknya, treat mereka, gue personally treat mereka sebagai keluarga ya. Kemudian jadi ya mereka ikut memiliki food jazz juga secara utuh. Dan yang kelima ya itu perbanyak koneksi ya. Maksudnya sekarang mouth-to-mouth bisnis yang pakai publication adalah ya lu misalnya teman ngopi atau teman kantor gitu ya, solusinya cara yang paling simpel aja. Ya udah bawa makanan produk lu, suruh mereka cobain, karena biasanya hubungan pertemanan tuh lebih apa ya, kayak lebih efektif gitu. Mereka akan ngomong ke depan mereka akan ngomong ke keluarga mereka. At the end of the day produk lu akan tersampaikan tanpa lu capek-capek. Quality product juga ya, Cal?
oh quality itu jelas ya, itu lupa ya, itu harusnya di awal gitu. Ketika lu launch harus lu pastiin adalah kayak quality product, bahkan oh ya gue lupa ngomong nih, kayak untuk kayak spesifik buat food and beverage kan banyak ya, lu harus ada surat izin usaha, kemudian sertifikasi halal, lu harus urus kayak NPWP usaha dan lain-lain, itu adalah part of the business lah. Nggak harus gue omongin di sekarang, cuma itu adalah beberapa bagian administrasi yang harus dipertimbangkan juga. Udah banyak banget yang kita dengar dari Ical ya, termasuk yang terakhir soal tips and trick banyak banget, tapi mungkin yang paling, kalau buat aku yang paling penting itu coba dulu, jalanin dulu, berjuang, jangan berhenti. Karena apa? Karena jalan yang ditemui Ical itu juga bukan jalan yang tanpa hambatan, naik turunnya banyak gitu, tapi jangan takut juga gitu, tapi berani aja nyoba dan siap dengan tantangan-tantangannya. Iya, jadi kan Ical tuh sama aku sebenarnya sama loh. Kita tuh anak kampung sini yang lahir dan kerja di Balikpapan. Tapi Ical dia bisa wuh gitu kan dengan bisnis dan segalanya, sementara aku kayak nontonin doang. Ya, mudah-mudahan Ical dengan bisnisnya makin berkembang. Tadi tentang what's next-nya akan terwujud juga, bisa di Korea dan at least Korea dan London lah, 2 dulu, habis itu nanti kita lihat tempat lainnya ya Cal. Itu saja. Atas nama Berbagi Cerita, saya Yuyu dan Indra mengucapkan terima kasih banyak buat Ical udah mau sharing-sharing banyak hal yang membuka mata dan pikiran hari ini. Dan untuk teman-teman Berbagi Cerita, terima kasih sudah menonton Berbagi Cerita sampai selesai. Kalau mau tahu tentang Ical dan juga travelingnya, tentang jualannya, boleh follow IG-nya, nanti kita cantumkan di sini. Sampai sini dulu, stay safe, bye-bye. Thank you Ical. Thank you, Ical.